Halo teman-teman, tidak terasa rangkaian kegiatan Bootcamp AIBC 2026 telah sampai di hari terakhir. Selama bootcamp ini, kita telah belajar, berdiskusi, berkolaborasi, dan mendapatkan banyak pengalaman baru bersama. Di hari terakhir ini, sebelum memulai agenda perjalanan, kami sarapan bersama terlebih dahulu di Menara Merdeka, SOCS Nusa Putra Research Lab. Momen ini menjadi kesempatan untuk menikmati kebersamaan dan mengisi energi sebelum melanjutkan kegiatan. Setelah itu, kami melakukan jalan-jalan edukatif ke Museum Gajah dan Monas. Kunjungan ini bukan hanya menjadi penutup yang menyenangkan, tetapi juga menambah wawasan mengenai sejarah dan budaya Indonesia. The guys will come to us, then he will bring us around. If you have any question about the museum, around about our until 10:30. And around 10:30, you going back to get there. For foreign, I mean, with the different gens, usually there is some. And one, because I need to join the sana to go to Bandung. Some program for 3 days. Masih 20%. Postingan kali ini, kami fokus mengunjungi Museum Nasional Indonesia, yang juga dikenal sebagai Museum Gajah. Karena lokasinya dekat, kami memutuskan untuk berjalan kaki sambil berolahraga menuju museum. Perjalanan terasa ringan karena dilakukan bersama-sama. Sambil berjalan, kami menikmati suasana kota dan bercengkerama dengan teman-teman. Beruntungnya, udara saat itu juga tidak terlalu panas, sehingga perjalanan menuju Museum Gajah terasa semakin nyaman dan menyenangkan. Museum Nasional Indonesia juga pernah mengalami kebakaran pada September 2023. Setelah melalui proses pemulihan dan revitalisasi, museum ini kembali dibuka untuk publik pada Oktober 2024. Peristiwa tersebut menjadi pengingat pentingnya menjaga dan melestarikan koleksi sejarah serta warisan budaya Indonesia. Disebut Museum Gajah karena ada patung gajah perunggu di halaman depan museum. Patung itu merupakan hadiah dari Raja Chulalongkorn, Rama kelima, dari Thailand saat berkunjung pada 1871. Itu zaman Belanda dong? Ya, itu terjadi pada masa Hindia Belanda. Patung gajah perunggu tersebut dihadiahkan Raja Chulalongkorn dari Siam atau Thailand pada tahun 1871, saat Indonesia masih berada di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Akhirnya, kami tiba di Museum Nasional Indonesia. Izin ya susah. Syaratnya ya satu S2-nya udah unggul ya.
Tibanya di sana, seluruh peserta berkumpul terlebih dahulu di area depan museum. Kami menunggu panitia yang akan membelikan tiket masuk untuk seluruh peserta sebelum memulai kunjungan. Begitu memasuki area lobi, kami langsung disambut suasana Museum Nasional Indonesia yang luas, rapi, dan modern. Di sekeliling lobi, terlihat pengunjung yang sedang bersiap memulai perjalanan menelusuri koleksi-koleksi bersejarah. Suasana ini membuat kami semakin antusias untuk menjelajahi museum. Untuk membeli tiket masuk, panitia terlebih dahulu menuju loket pembelian tiket. Setelah menentukan jumlah tiket sesuai dengan jumlah peserta, proses pembayaran dilakukan. Lalu tiket dibagikan kepada masing-masing peserta. Setelah tiket diterima, kami pun siap memasuki area pameran dan memulai perjalanan menjelajahi Museum Nasional Indonesia. Berapa harga tiketnya? Untuk membeli tiket masuk, panitia menuju loket pembelian tiket dan mendaftarkan seluruh peserta sebagai rombongan. Karena jumlah kami lebih dari 50 orang, tiket pelajar rombongan dikenakan biaya Rp24.000 per orang. Ininya buat apa? Setelah proses pembayaran selesai, tiket dibagikan kepada seluruh peserta. Kini, kami siap memasuki area pameran dan memulai perjalanan menjelajahi Museum Nasional Indonesia. Untuk membeli tiket masuk, panitia menuju loket pembelian tiket dan mendaftarkan seluruh peserta. Karena kami merupakan peserta internasional, tiket masuk untuk warga negara asing dikenakan biaya Rp150.000 per orang. Setelah proses pembayaran selesai, tiket dibagikan kepada seluruh peserta. Kini, kami siap memasuki area pameran dan memulai perjalanan menjelajahi Museum Nasional Indonesia. Oh iya, sebelumnya kita foto bersama dulu untuk kenang-kenangan. Yuk, kita masuk. Oke, kita gunakan QR Code yang disediakan pihak museum. Masa langsung exit? Setelah masuk ke dalam museum, kami mulai menjelajahi berbagai wahana dan koleksi yang tersedia. Perjalanan diawali dari zona prasejarah, tempat kami melihat peninggalan kehidupan manusia pada masa lampau. Di area ini terdapat berbagai artefak seperti fosil, alat-alat batu, serta informasi mengenai perkembangan manusia dan kebudayaan di Nusantara sejak ribuan tahun lalu. Dari sini, kami dapat memahami bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia berkembang dari masa ke masa. Spesialis bernama Nipis.
diskusi cara pamer. Eugene Dubois, seorang dokter Belanda, melakukan ekspedisi ke Nusantara. Di kawasan Trinidad, di tepi Bengawan Solo, tim ekspedisi menemukan 3 fragmen yang mengubah sejarah. Atap tengkorak yang lemah. Apaan?
شفت تعال شوف هذه المسامح. هذه تصويراتهم قديمة. تعال شوف ايش لقيت. تعال شوف ايش لقيت. Terus kemana lagi? Kemana lagi nih? Alurnya. Karawang ya.
Lebih seru, minta saja pemandu wisata untuk menjelaskan isi dari Museum Gajah. Ada info, kita tidak boleh memberikan tip ke pemandu, karena masuk kategori gratifikasi. Masa dari mana? Di semua Wamena. Wamena. Papua pegunungan. Papua Pegunungan. Selanjutnya ini gedung kedua kita yang diresmikan di tahun 2006 terdiri dari 7 lantai dan dari atas sudahnya 3 lantai oleh pertama ini kita kedatangan hewan, lebih tepatnya hewan herbivora atau hewan pemakan tanaman. Seperti diantaranya ada gajah atau stegodon, lalu juga ada banteng, ada kerbau, dan juga ada hippo atau ada kuda nil. Selanjutnya, setelah kedatangan hewan herbivora, dilanjutkan dengan kedatangan manusia, dan yang terakhir datang adalah hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, mereka datang dari mana? Jadi hewan-hewan dan juga manusia ini mereka bermigrasi dari dataran Asia Besar. Jadi dulu dataran Asia Besar itu terhubung dengan Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan oleh dataran yang disebut dataran Sunda atau paparan Sunda. Sebagaimana dulu Papua juga terhubung dengan Australia oleh dataran yang disebut dengan paparan Sahul. Sehingga karena ada dataran yang saling menghubungkan ini, dapat ditemui juga beberapa flora atau fauna yang sama, di mana di Asia Besar ada gajah dan di Indonesia, lebih tepatnya di Sumatera juga ditemukan gajah, seperti ada harimau di India dan juga ditemukan harimau di Pulau Jawa. Sebagaimana Papua dengan Australia, di Papua ada burung kasuari dan di sebagian kecil Australia juga ditemukan burung kasuari. Selanjutnya kita ke sebelah sini. Di sini kita juga bisa lihat ada fosil kerang, di mana fosil kerang ini ditemukannya di gunung dari perbukitan, di daerah Gunung Jakarta. Ini juga membuktikan bahwa dulu Indonesia berada di bawah permukaan laut atau bawah ya, di mana gunung-gunung yang tercipta itu karena adanya tabrakan atau gesekan dari lempengan bumi kuno. Di sebelah sini kita juga bisa lihat ada fosil di Palembang kita yang bisa tertulis dari juga. Jadi fosil ini kan sebenarnya tulang ya, di mana tulang ini memiliki pores atau pori-pori yang kemudian pori-pori ini terisi oleh mineral selama tulangnya terkubur di dalam tanah. Nah, mineral yang kemudian mengisi pori-pori dari tulang ini mengeras ya, sehingga menyebabkan tulang yang harusnya nggak sekeras batu itu menjadi sekeras batu seperti yang ada di sini. Bisa dilihat juga bagaimana warna dan teksturnya pun juga lebih menyerupai batu, tapi di sini bisa dilihat juga masih ada beberapa bagian yang impact atau terlihat ketulangannya, seperti yang di sini. Ini ada rahang bawah kuda nil, jadi ini bagian jauhnya atau bagian rahangnya, sementara yang di sini ini bagian giginya. Nah, setelah kedatangan hewan-hewan ini barulah datang manusia, lebih tepatnya manusia purba, di mana manusia purba fosil yang ditemukan di Indonesia adalah fosil dari Homo erectus. Nah, penemuan Homo erectus ini dilakukan oleh Eugene Dubois. Eugene Dubois ini adalah petualang dari Prancis. Nah, jadi saat itu Eugene Dubois mencari missing link atau teori yang hilang dari teori evolusi yang beredar pada masa tersebut, di mana katanya manusia itu berasal dari kera. Nah, kalau memang seperti itu, berarti kan harusnya semua kera itu sudah berubah menjadi manusia. Tapi kenyataannya tidak. Jadi kera dan manusia ini memang punya satu nenek moyang yang sama, di mana di garis evolusi tertentu akhirnya mereka berpisah yang menjadi hominin dan chimpanzee atau manusia dan juga kera. Nah, yang kemudian di sini barulah terpisah sendiri-sendiri ya, ada manusianya dan juga ada keranya. Fosil Homo erectus yang
Di sebelah sini, ini ada fosil asli yang ditemukan oleh Eugene Dubois di Trinil. Jadi fosil atau bagian yang berhasil ditemukan oleh Eugene Dubois itu ada atap tengkoraknya, ada giginya, dan juga ada femur atau tulang pahanya. Penemuan ini kemudian diberi nama Java Man atau manusia dari Jawa, atau juga bisa diartikan laki-laki dari Jawa. Namun, penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa fosil ini bukan punya laki-laki, melainkan punya perempuan. Makanya yang di sebelahnya, manekin dari Homo erectusnya itu bergender perempuan. Bisa dilihat juga dari manekin ini bagaimana bentuk kepala dari Homo erectus yang memang lebih kecil dibandingkan dengan manusia yang lebih modern setelahnya seperti Homo sapiens atau sapiens sapiens. Ini menunjukkan juga volume atau ukuran otaknya, di mana Homo sapiens itu untuk volume otaknya 800 cc, sementara Homo erectus itu 800 cc, sementara Homo sapiens itu 1200 cc. Di mana ini juga mempengaruhi ya bagaimana cara mereka berpikir dan juga bertahan hidup. Di mana tadi saat kita lewat kan ada alat-alat batu di sebelah kiri. Nah, alat-alat batu tersebut biasa disebut juga dengan nama kapak genggam. Nah, alat tersebutlah yang digunakan oleh Homo erectus untuk bertahan hidup, mulai dari berburu sampai juga memotong kayu atau dahan tanaman. Di sini juga ada seashells atau kulit kerang, di mana di atas permukaan kulit kerangnya ada coretan. Nah, mungkin coretannya nggak terlalu jelas ya. Nah, ini adalah coretan yang dibuat oleh Homo erectus, di mana coretan ini belum benar-benar bisa diartikan ya, apakah dia berusaha menulis atau dia berusaha menggambar. Nah, sementara Homo sapiens sendiri itu sudah punya kemampuan untuk menggambar. Nah, jadi bisa dilihat perbedaannya. Homo erectus dan Homo sapiens dipercaya pernah hidup berdampingan. Namun kembali lagi karena mereka kalah saing ya, kalah dalam beradaptasi juga. Tadi salah satu faktornya adalah dari ukuran otaknya, di mana juga mempengaruhi kemampuannya. Akhirnya Homo erectus punah dan yang bertahan adalah Homo sapiens. Nah, peninggalan Homo sapiens salah satunya adalah gambar ya, gambarnya sudah lebih jelas dan juga lebih step up ya dibandingkan yang dibuat oleh Homo erectus di sini. Gambarnya bisa kita lihat di area luar di sebelah sana. Di sebelah sini ini adalah lukisan gua, ini adalah replika lebih tepatnya. Keduanya ini adalah replika dari lukisan gua yang ditemukan di Maros Pangkep, lebih tepatnya di Sulawesi Selatan. Kedua lukisan gua ini adalah lukisan gua tertua kedua di dunia. Nah, yang pertamanya di mana? Yang pertamanya ditemukan di Muna yang juga terletak di Sulawesi, lebih tepatnya di Sulawesi Tenggara. Dari lukisan ini bisa dilihat bagaimana manusia sudah punya kemampuan untuk menggambarkan, lebih tepatnya menggambarkan hewan-hewan yang ditemukan di sekitar tempat mereka tinggal atau mereka hidup. Di sebelah sini, ini ada gambar anoa. Anoa adalah kerbau kecil, hewan endemik asli Sulawesi. Sementara yang di sebelah sini, ini ada babi hutan. Nah, mungkin di sini tidak terlalu terlihat, nanti kakak bisa lihat dari deskripsi yang di sebelah sini. Jadi selain ada dua gambar hewan ini, ada juga gambar garis-garis menyerupai figur manusia. Jadi di sini manusianya itu sudah bisa menggambarkan ya bentang alam mereka, lalu aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan yaitu berburu. Jadi mereka storytelling ya, itu mereka bercerita dari gambar ini, mereka menunjukkan bagaimana mereka memburu atau berburu babi hutan dan juga anoa ini. Gambar ini dibuat dengan pewarnaan batu oker, batunya berwarna oranye, yang kemudian dihancurkan dan dicampurkan dengan getah tanaman. Untuk melukiskannya, mereka membutuhkan stensil atau alat bantu seperti dahan atau batang tanaman. Nah, jadi digunakan sebagai kuasnya. Selain menggunakan batang tanaman, mereka juga menggunakan teknik sembur, di mana mereka akan memasukkan pewarnaannya ke dalam mulut. Nah, nanti mereka biasanya meletakkan tangan mereka di atas permukaan dinding gua, lalu pewarna yang sudah ada di mulutnya disemburkan. Nah, ketika disemburkan, warnanya akan mengisi celah-celah di telapak tangannya, sehingga saat telapak tangannya diangkat, ada cetak negatifnya di sana. Lukisan yang ditemukan tidak hanya telapak tangan ataupun hewan-hewan seperti anoa dan juga babi hutan.
bintang. Ditemukan juga motif matahari dan juga gambar kapal, di mana gambar kapal ini membuktikan bahwa nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Selanjutnya kita ke sebelah ini. Itu kan kayak lagu Prancis itu. Oh iya Pak. Moyang. Jadi cikal bakal dari suku bangsa yang tersebar di Indonesia itu dipercaya ya. Jadi penutup Austronesia ini mereka berlayar dari Filipina sampai ke Sulawesi, menetap lalu menyebar ke seluruh daerah di Indonesia. Perahu yang mereka gunakan adalah perahu cadik, bentuknya kurang lebih seperti yang ada di sebelah kiri, yang kemudian menjadi cikal bakal dari perahu asli Indonesia, lahirnya dari Makassar, yaitu perahu penisi. Perahu sendiri selain digunakan sebagai media transportasi penghubung dari pulau ke pulau, itu juga digunakan dalam upacara ritual. Bedanya kalau yang di ritual itu tidak bisa ditunggangi atau dinaiki seperti yang ada di atas ini. Jadi yang di atas ini adalah perahu arwah, di mana masyarakat percaya bahwa perahu ini bisa mengantarkan mendiang atau jenazah ke tempat yang lebih baik. Biarpun pada masa ini masyarakat itu belum mengenal agama, tapi mereka sudah tahu bahwa ada zat atau kekuatan yang lebih besar dari manusia. Makanya mereka mulai melakukan ritual atau upacara atau berdoa kepada roh leluhur atau zat yang lebih tinggi seperti matahari, bulan, dan bintang. Selanjutnya kita ke sebelah sini. Masyarakat akhirnya memasuki masa pendakian. Di masa pendakian ini, masyarakat sudah memiliki kemampuan untuk melelehkan besi. Jadi di sini ada beberapa peninggalan dari lelehan besi, perunggu, dan juga kuningan. Seperti yang ada di sini, ini adalah tentara. Tentara adalah drum perunggu yang dibawa dari longsor Myanmar. Tentara ini, mohon maaf kalau tidak disentuh. Ya, terima kasih. Untuk nekara ini sendiri, nekara digunakan dalam ritual pemanggilan hujan. Nah, nekara ini digunakan sebagai alat musik tadi, drum, dengan cara dibubuhkan dengan telapak tangan di bagian atasnya atau menggunakan alat bantu. Kenapa spesifik sekali nekara digunakan untuk ritual pemanggilan hujan? Nah, karena Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang sumber daya alamnya berasal dari hasil perkebunan dan juga sawah, di mana air adalah sumber yang sangat penting untuk mereka bisa panen. Di sini juga bisa dilihat bagaimana nekara punya dekorasi hewan. Hewan ini adalah katak, di mana hewannya juga berkaitan dengan air. Di nekara lainnya ditemukan juga hewannya berbeda dengan katak, melainkan kura-kura. Jadi hewannya memang identik dengan air. Nekara sendiri di Dongkon Vietnam sana digunakan dengan cara digantung seperti gong. Sementara nekara yang digunakan di Indonesia dan ditemukan di Indonesia itu digunakan dengan cara seperti ini. Jadi mereka memang didudukkan. Bagian bawahnya bolong, jadi dia seperti gelas yang dibalik. Bawahnya bolong. Selain nekara, ada juga kapak candrasa yang ada di sebelah kiri kakak-kakak. Jadi kapak candrasa ini juga digunakan sebagai bagian dari upacara ritual. Jadi kapak ini bukan digenggam dengan tangan, melainkan dia disambungkan ke tongkat yang lebih tinggi. Jadi bentuknya seperti tombak. Tombak. Ya. Nah, selain itu juga di sini ada kapak corong dan juga ada perhiasan seperti gelang dan kalung, di mana perhiasan atau senjata yang sudah dibuat ini juga biasanya digunakan sebagai bekal kubur. Jadi bekal kubur ini di mana masyarakat biasanya akan menguburkan orang yang sudah meninggal dunia dengan benda-benda yang biasa mereka gunakan. Apabila laki-laki karena tugasnya berburu, biasanya dikuburkan dengan senjata, sementara perempuan dikuburkan dengan gelang atau kalungnya, perhiasannya. Selanjutnya kita ke sebelah sini. Di sini ada dua kuburan yang digunakan di Indonesia, yaitu kubur primer dan juga kubur sekunder. Di kubur primer ini, orang yang sudah meninggal dunia akan ditelentangkan dengan posisi tangan terlipat. Nah, nanti biasanya bakal kuburnya ditaruh di samping. Nah, sementara kalau di kubur sekunder, jadi mendiang harus melewati kubur primer terlebih dahulu.
Jadi di kubur primer ini nanti mendiang atau jenazah akan dibiarkan sampai dagingnya habis, menyisakan tulang saja. Nanti tulangnya akan dikumpulkan lalu dikuburkan kembali. Biasanya di wadah-wadah yang lebih kecil seperti bejana atau seperti mekara yang bentuknya jauh lebih kecil sebesar galon aqua. Nanti dibalik lalu tulangnya dimasukkan ke dalam sana. Kalau ini berarti nggak di Oh, yang dikuburin itu ya enggak. Ini replika dua-duanya. Kalau misalnya mau lihat yang aslinya ada di Samkeplek di Pacitan, Jawa Timur. Nah, sampai akhirnya pada abad keempat akhirnya datanglah daerah negara India, di mana para daerah ini mengenalkan sistem kerajaan dan juga membawa ajaran agama yaitu Buddha. Sehingga berdirilah kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur. Peninggalannya adalah batu yang ditulis oleh prasasti ini ditulis dengan huruf Pallawa bahasa Sanskerta dan merupakan penanda berakhirnya masa prasejarah atau masa di mana masyarakat belum mengenal huruf ataupun tulisan. Prasasti ini biasanya berisi tentang kebaikan raja, perintah raja, dan juga silsilah atau sejarah dari keluarga raja. Salah satu isi dari prasasti Yupa di sini ada tentang kebaikan raja yang memberikan 20.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana atau kaum cendekiawan pada hari kerajaan. Selanjutnya dengan berdirinya kerajaan Kutai Kertanegara, berdirilah kerajaan Hindu-Buddha lainnya di Indonesia seperti Sriwijaya yang ada di Sumatera dan juga berdirinya Majapahit yang ada di Jawa Timur. Selanjutnya kita akan ke sebelah sini, kita akan bergeser ke area Taman Arca. Arca, di mana Arca ini adalah patung-patung yang dibuat salah satunya sebagai media ibadah atau berdoa dan juga sebagai bentuk pemujaan kepada raja dan ratu yang pernah berkuasa di masanya. Seperti yang ada di sini, ini adalah Arca Ganesha yang juga dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan dan juga dewa penghalau rintangan. Simbolisasi dewa ilmu pengetahuan bisa dilihat dari bentuk kepalanya yaitu gajah, di mana Ganesha juga gajah itu juga dikenal sebagai salah satu mamalia terpintar. Sementara simbolisasi Ganesha sebagai dewa penghalau rintangan bisa dilihat dari laksana atau benda-benda yang dibawa. Seperti yang ada di sebelah kirinya, Ganesha membawa parasu atau kapak. Di sebelah sini Ganesha membawa aksamala atau tasbih yang digunakan untuk memuja. Di sini Ganesha membawa gadingnya yang patah di sebelah sini. Di sini akan tutup, yang di sini patah. Gading yang patah ini digunakan oleh Ganesha untuk menulis sebagai pena. Sehingga kalau pakai pena dia butuh tinta. Tintanya ada di dalam mangkuk di sebelah sini. Mangkuknya namanya modaka, berisi cairan manis, biasanya juga diceritakan sebagai madu, yang merupakan simbol ilmu pengetahuan yang tidak ada habisnya. Makanya belalai Ganesha masuk ke dalam modakanya. Ganesha biarpun tubuhnya besar, sebenarnya dia anak laki-laki kecil. Bisa dilihat dari posisi duduknya, di mana Ganesha duduk bersila dengan posisi telapak kaki saling bertemu. Posisi duduk ini biasanya hanya bisa dilakukan oleh anak kecil. Kalau orang dewasa, duduk bersilanya itu bersilah soalnya. Kan dia begini, megar gitu ya. Karena Ganesha anak kecil, berarti Ganesha ada keluarganya. Keluarga Ganesha bisa dilihat di sebelah kanan. Di sebelah sini, ini ada keluarga Ganesha. Mulai dari yang paling kanan, ini adalah Dewa Siwa yang juga dikenal sebagai
sebagai dewa penghancur atau dewa belebut. Dewa Siwa sendiri merupakan satu dari 3 dewa utama dalam ajaran agama Hindu. 2 lainnya ada Dewa Brahma sebagai dewa pencipta dan juga ada Dewa Wisnu sebagai dewa penjaga. Yang di tengahnya adalah Kartikeya, saudara dari Ganesha, lalu yang di sebelah kirinya adalah Dewi Parwati, yaitu ibu dari Ganesha. Bisa dilihat baik Dewi Parwati maupun Kartikeya itu sedang duduk atau berdiri di atas figur hewan. Kita sebutnya wahana atau kendaraan dari para dewa. Kartikeya sendiri punya wahana atau punya kendaraan burung merak, sementara Dewi Parwati dan juga Dewa Siwa punya kendaraannya lembu yang namanya Nandi. Inilah yang menjadi alasan umat Hindu tidak mengkonsumsi daging sapi dan mensucikan sapi karena sapinya digunakan sebagai kendaraan dewa. Selanjutnya kita ke sebelah sini, kita akan lihat arca terbesar di Museum Nasional. Ini adalah arca Bhairawa Buddha. Di sebelah sini, ini adalah arca Bhairawa Buddha, tingginya 4 meter, beratnya 4 ton, ditemukan terkubur terbagi menjadi 2 bagian di Padang Roco, Sumatera Barat. Bagian pertama dari patahan yang di bawah kakinya sampai bagian paling atas kepalanya, lalu bagian yang kedua dari landasannya sampai paling dasar. Bagian pertama yang ada figur manusianya ditemukan dalam keadaan terkubur lalu tertidur dan bagian betisnya muncul ke permukaan. Masyarakat mengiranya hanya batu biasa sehingga mereka menggunakan bagian betisnya untuk menajamkan senjata. Jadi bisa dilihat ada lekukan dan juga perbedaan tekstur dan juga warna. Sama seperti bagian yang kedua juga terkubur, lalu bagian sampingnya muncul ke permukaan dan digunakan oleh warga untuk menumbuk padi. Jadi bisa dilihat ada cekungan berbentuk seperti mangkok yang cukup besar dan juga ada cekungan yang lebih kecil di sampingnya. Arca ini, biarpun namanya Bhairawa Buddha, memiliki detail 2 ajaran agama di dalamnya. Untuk ajaran Buddhanya sendiri bisa dilihat dari rambutnya. Jadi itu bukan mahkotanya, itu adalah guntalan rambutnya. Di rambutnya ada figur segitiga, di dalamnya ada sosok Buddha. Sementara ada figur Hindu. Nah, figur Hindunya ini adalah kepala raksasa atau kepala kala kita sebutnya. Kala ini adalah raksasa penjaga waktu yang biasanya ditemukan menghias pintu masuk candi Hindu. Jadi ada Buddha dan ada Hindu dalam satu arca besar ini. Arca ini juga bisa dilihat detailnya agak sedikit mengerikan, seperti di bawah landasannya ini ada figur tengkorak, lalu juga ada orang yang diinjak, membawa belati dan juga mangkuk berbentuk tengkorak, serta di bagian wajahnya, biarpun agak retak, itu bisa dilihat matanya melotot terbuka. Sementara jika kita bandingkan dengan arca yang sudah kita lewati tadi, beberapa digambarkan dengan mata tertutup. Jadi sama kayak manusia, biasanya arca itu juga punya 2 penggambaran, yaitu dalam bentuk tenang, seperti Ganesha yang di depan, kita sebutnya Santa, atau dalam bentuk marah atau murka, seperti yang di sini, kita sebutnya Ugra. Jadi arca Bhairawa Buddha ini sedang digambarkan dalam bentuk atau dalam state kondisi marah, Ugra. Untuk arca-arca dalam kondisi Ugra lainnya juga bisa dilihat, pasti selalu akan ada detail tengkoraknya. Jadi tidak hanya arca Bhairawa Buddha ini, ada juga beberapa arca kita yang ada di area dalam juga punya motif atau corak tengkorak. Di sini bisa dilihat juga tengkoraknya tidak hanya yang ada di bawah, tapi ada juga di bagian kainnya. Jadi kainnya ini coraknya atau motifnya bukan batik, melainkan kepala tengkorak berhiaskan bulan sabit, kita sebutnya candra kapala. Jadi untuk motif ini, candra kapalanya sendiri itu juga merupakan simbolisasi dari salah satu dewa dalam ajaran agama Hindu, yaitu Dewa Siwa. Arca ini biarpun ditemukan di Padang Roco, dipercaya juga itu datangnya sebenarnya bukan dari sana, melainkan dari Jawa Timur, lebih tepatnya dari Kerajaan Singosari. Nah, jadi di Singosari sendiri arca ini dipercaya sebagai perwujudan raja pertama mereka, yaitu Raja Kertanegara. Sementara di Sumatera Barat sana, di Dharmasraya nama kerajaannya, arca ini dipercaya sebagai perwujudan
kelanjutan Raja Adityawarman. Selanjutnya kita bergeser ke sebelah sini, kita akan beralih ke gedung kedua. Di bagian tengah Taman Arca bisa dilihat juga ada arca-arca yang sedang bersimpuh. Ini namanya arca Dwara Pala. Dwara Pala ini adalah penjaga, lebih tepatnya penjaga Candi Hindu. Biasa ditemukan di bawah anak tangga, posisinya selalu bersimpuh membawa alat pukul yang disebut dengan nama gada. Sementara yang di tengah yang cukup besar itu adalah arca Nandi, sebagaimana lembu yang tadi digunakan sebagai wahana atau kendaraan dari Dewa Siwa dan juga Dewi Parwati. Nantinya tidak hanya satu yang paling besar, yang kecil di sekitarnya itu juga sama-sama Nandi. Sementara di sebelah kanan kita ini adalah arca-arca dari periode abad ke-13 hingga abad ke-16. Jadi di masa ini arcanya sebagian besar ditemukan berasal dari Jawa Timur dan memiliki detail yang jauh lebih kaya. Karena pada masa ini arca itu tidak hanya digunakan sebagai penggambaran dewa dewi, tapi juga digunakan sebagai penggambaran raja atau ratunya. Maksudnya gimana sih? Jadi raja atau ratu yang sebelumnya pernah berkuasa, ketika mereka meninggal dunia, mereka akan meminta untuk dibuatkan arca. Diri mereka menyerupai dewa atau dewi yang pernah dipuja. Jadi biasanya arcanya menggambarkan tapi membawa pesana atau budaya yang menggambarkan sosok dewa atau dewinya. Sekarang kita melewati galeri Semai Menabur Benih menuai kehidupan. Jadi di galeri Semai ini kita kenalkan sumber pangan utama selain nasi ada sorghum, dan juga kita kenalkan kita punya sumber protein lain seperti kerajaan, dan juga kita kaya rempah-rempah yang menjadi alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Jadi di sini kita punya rempah-rempah yang merupakan salah satu komoditas utama dan juga menjadi incaran gitu ya, incaran bangsa Eropa. Karena percaya rempah-rempah selain untuk diperjualbelikan, karena rempah-rempah juga punya fungsi khusus, yaitu dapat mengawetkan makanan. Jadi bangsa Eropa ini sebelumnya kesulitan berlayar. Tidak boleh dipegang-pegang. Boleh dimakan. Banyak yang Awas, suka racun. mengikuti perjalanan. Karena dulu mereka belum punya teknologi mengawetkan makanan seperti kulkas, sampai akhirnya mereka menemukan rempah-rempah di mana rempah-rempah ini juga punya fungsi pengawetan. Selain untuk mengawetkan makanan, rempah-rempah juga biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah di beberapa upacara kematian yang dilakukan di Indonesia, seperti salah satunya di Tanah Toraja. Jadi di Tanah Toraja ini untuk melakukan upacaranya biasanya butuh biaya yang cukup besar karena masyarakat harus melakukan penyembelihan hewan seperti kerbau atau babi. Apabila keluarga belum bisa menyanggupinya, jenazah atau orang yang meninggal dunia ini akan disimpan di dalam peti terlebih dahulu, diletakkan rempah-rempah di sampingnya, kemudian ditutupi dengan selimut. Mendiang atau jenazah ini akan dianggap sebagai orang sakit sehingga keluarga maupun kerabat masih bisa berkunjung. Sampai akhirnya jika dananya atau uangnya atau biayanya sudah terkumpul, barulah kemudian mendiang atau jenazah ini dikuburkan sesuai adatnya dan mesti dikatakan meninggal dunia. Dan kita sudah jadi
Karena aksesnya hanya menggunakan lift, mungkin nanti terbatas sehingga kita bisa naik secara bergantian, nanti ditunggu di lantai 3. Jangan lupa ya, jangan lupa. Sampai ada lama. Ada masuknya lo berarti. Bisa kanan ya. Yang duluan dari bawah. Sampai bunyi. Sampai bunyi. Sampai bunyi. Banyak kan? 13. Yang lain? Oke, apa itu? Ah, Ibu ikut. Siap. Ini duluan berarti Bu? Ya, ini ya. Dari dulu udah ada nih lantai 3. Kalau lantai 3-nya dari dulu sudah ada, cuman memang storyline-nya atau alur ceritanya berbeda. Jadi kita baru buka kembali di tahun 2024 dan kita merombak kembali semua alur ceritanya. Kredit Pak, cuma belum Dulu nggak ada. dipakai. Ya. Silakan. Jadi di Galeri Melawan Pemda pada kali ini kita ingin menyoroti perlawanan bangsa Indonesia melawan negara-negara Eropa khususnya yang pernah datang ke Indonesia. Tepatnya ada 2 negara yang pernah datang. Yang pertama kali datang adalah Portugis di 1511 bersama dengan Spanyol. Pertama kali sampai di Melaka yang ada di Malaysia dan kemudian bertemu kembali di Maluku. Nah, karena tidak mungkin ya ada 2 negara yang menguasai satu wilayah, akhirnya diputuskanlah melalui perjanjian Saragossa, Portugis tinggal di Maluku sementara Spanyol pergi menduduki Filipina. Setelah itu barulah datang Belanda yang kemudian di tengah pendudukan Belanda datang Inggris di tahun 1811 sampai dengan 1819. Lalu akhirnya Inggris pergi lagi, Belanda melanjutkan pendudukannya sampai pada tahun 1942 Jepang datang. Kita mulai dari sebelah sini terlebih dahulu. Dulu kita tidak mengenal konsep Indonesia, jadi dulu kita itu disebut dengan nama East Indies atau India Timur. Kenapa disebutnya India Timur? Karena Belanda saat itu berlayar niatnya menuju India mencari rempah-rempah, tapi ternyata mereka malah sampai di Indonesia yang menurut peta mereka itu terletak di timur India, sehingga kita disebut dengan nama India Timur atau East Indies di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Perang yang bersifat kedaerahan, di mana pada masa tersebut masyarakat berfokus untuk mempertahankan wilayah kerajaan atau kekuasaan masing-masing. Jadi perangnya itu fokusnya adalah bagaimana kerajaan bisa mengeluarkan atau mengusir bangsa asing yang menduduki wilayah mereka. Apabila Aceh diserang oleh Belanda, Aceh akan fokus untuk mengusir Belanda dari luar Aceh. Apabila Belandanya pindah ke Kalimantan atau ke Jawa, mereka tidak tahu dan mereka juga gemerlip gitu ya, karena sifatnya tadi kedaerahan. Di sini ini adalah pusaka atau benda-benda yang digunakan di masa perang. Seperti ada bendera-bendera di sini, kita sebutnya panji. Yang di belakang sana itu ada panji dari Kesultanan Banten, di mana di panji atau bendera perang ini bisa dilihat banyak lafaz Arab ya. Jadi pada masa tersebut pun, biarpun akhirnya agama masuk Indonesia secara perlahan tadi yang awal Muslim Buddha, lalu masuk Islam, lalu masuk Kristen dan Katolik yang dibawa bangsa Eropa, mereka masih percaya ya dengan kekuatan leluhur atau kita sebutnya mistis. Jadi biasanya di dalam panji-panji yang ada tulisan-tulisannya itu berisikan doa perlindungan. Seperti juga yang ada di sebelah sini itu ada buku kecil yang bentuknya seperti akordeon. Itu kita sebutnya pustaka laklak. Pustaka laklak ini digunakan oleh masyarakat di Tanah Batak di Sumatera Utara, berisi strategi perang dan juga digunakan sebagai jimat.
Di sini kita juga punya keris, di mana keris biasanya seperti yang kita ketahui itu kan kayaknya hanya di Jawa saja ya. Padahal keris ini sendiri adalah senjata tradisional gitu ya, se-Indonesia. Jadi tidak hanya ditemukan di Jawa, tapi juga ditemukan di beberapa daerah lainnya seperti di tanah Sumatera dan juga Kalimantan. Di sini bisa dilihat bagaimana keris punya dua bentuk. Ada yang bilahnya bentuknya lurus, lalu ada juga yang bilahnya berlekuk. Tiap lekukannya kita sebutnya luk dan jumlahnya selalu ganjil. Selalu ganjil. Jumlah lekukannya selalu ganjil. Di sini kita punya keris gajah dompak yang digunakan oleh Raja Sisingamangaraja 12 berperang di Tanah Batak. Nah, jadi sama seperti Panji, keris gajah dompak ini juga dipercaya memberikan kekuatan kepada penggunanya, di mana penggunanya atau sang raja ini kebal, jadi dia tahan tembak dan juga tahan tusuk. Nah, tapi sebagaimana ilmu kebal itu pasti biasanya ada kekurangannya. Nah, ilmu kebal yang ini kebetulan kekurangannya adalah penggunanya tidak boleh terkena darah. Nah, terus bagaimana bisa kalah? Kan katanya tadi kebal. Nah, jadi sayangnya beliau kalah di medan perang karena saat itu putrinya terluka. Saat putrinya terluka, putrinya berdarah. Sebagaimana ayah yang sayang dengan anaknya, beliau memeluk putrinya yang kemudian darahnya mengenai tubuhnya. Sehingga ilmu kebal yang ada di tubuh beliau menghilang dan beliau berhasil dikalahkan. Kalau yang di sini ini ada keris Ginjai. Keris Ginjai ini digunakan oleh Kesultanan Jambi. Di sebelah sini ini ada Demang Leman. Demang Leman ini admiral jenderal perangnya. Nah, sayangnya Demang Leman itu tertangkap dan dieksekusi. Saat dieksekusi, mohon maaf, Demang Leman kepalanya dipenggal sehingga dikuburkan tanpa kepala dan sampai saat ini tidak diketahui kepalanya ada di mana. Karena dulu itu juga masih ngetren dan masih zaman ya, bukti bahwa kita berhasil menduduki suatu wilayah dan mengalahkan pasukannya adalah dengan membawa potongan anggota tubuhnya. Di Indonesia pun juga ada yang seperti itu, di Dayak. Nah, jadi masyarakat Dayak itu apabila mereka berhasil mengalahkan lawannya, itu nanti kepalanya, mohon maaf, itu juga dipenggal. Biasanya kepalanya digunakan untuk tidur sebagai bantal, karena mereka percaya kekuatan musuhnya bisa beralih ke tubuh mereka. Lalu giginya nanti diambil, giginya digunakan sebagai dekorasi kalung, yang juga digunakan sebagai jimat perlindungan. Selanjutnya kita ke sebelah sini, kita akan melihat pusaka milik Pangeran Diponegoro berperang di Perang Jawa dari 1825 sampai dengan 1830. Pangeran Diponegoro berperang di Perang Jawa menggunakan strategi perang gerilya, di mana strategi ini berhasil ya untuk mengungguli pendudukan Belanda di Jawa. Sampai akhirnya Belanda punya strategi tandingan yang disebut dengan nama Benteng Stelsel. Nah, strategi Belanda ini akhirnya berhasil mengepung pasukan Diponegoro. Nah, tapi hanya dikepung saja, tidak langsung ditangkap. Pangeran Diponegoro ditangkap saat sedang diajak berunding atau saat diajak negosiasi. Nah, saat negosiasi tersebut beliau diculik atau diasingkan ke Batavia yang sekarang lebih kita kenal dengan nama Jakarta, lebih tepatnya di bangunan Museum Fathahillah. Di sana beliau tidak diletakkan di penjara bawah tanahnya, melainkan diberi satu ruangan khusus sampai akhirnya beliau diasingkan kembali ke Manado dan meninggal dunia. Di sini ada pusaka yang beliau gunakan yang setelah beliau berhasil dikalahkan dibawa ke Belanda. Sampai akhirnya berhasil pulang ke Indonesia di tahun 1978 adalah pelanannya dan juga ada tombaknya. Pulang di tahun 2024 ada tongkatnya dan juga ada kerisnya, di mana pemulangan di tahun 2024 ini juga menandai akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 45. Karena selama ini Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia di tahun 1950 sebagaimana ditetapkan di Konferensi Meja Bundar. Selanjutnya kita beralih ke sebelah sini. Payungnya juga punya Diponegoro, Ibu. Ya, sebelah sini.
Kapten Amerika ya. Selain perang yang pecah di tanah Jawa dan Sumatera, ada juga perang yang pecah di tanah Lombok dan juga tanah Bali. Bedanya kalau perang yang pecah di tanah Bali itu biasa disebut dengan nama perang Puputan. Nah, perang Puputan ini bagaimana sih? Jadi di perang Puputan, apabila raja telah kalah atau telah terbunuh, maka para prajuritnya atau serdadu perangnya itu akan melakukan bunuh diri massal, harakiri. Sebagaimana saat sedang berlangsung di medan perangnya juga, apabila ada prajurit dari kerajaan di Bali yang akhirnya terluka atau terbunuh oleh senjata milik Belanda, maka akan ada tabib ya atau saman atau dukun yang berkeliling membawa keris asli kerajaannya. Keris asli kerajaan ini kemudian digunakan untuk menusukkan kembali ke luka para serdadu yang sebelumnya dibuat oleh senjata Belanda. Jadi mereka percaya itu sebagai bentuk pembersihan diri. Ya, jadi mereka itu menjaga supaya diri mereka itu tidak ada bekas ya atau sisa dari senjata milik orang asing. Jadi masyarakat sangat menjunjung tinggi harga diri dan kebanggaan atas kerajaan mereka. Di sebelah sini ini ada tandu atau jempana yang digunakan untuk membawa raja ke medan perang. Yang di sebelah sini ini adalah tandu atau jempana yang digunakan oleh raja di Puri Cakranegara di Lombok. Sementara yang di sini ini adalah tandu atau jempana yang digunakan oleh raja di kerajaan Badung. Jadi biarpun Bali itu pulaunya kecil, Bali terdiri dari 8 sampai dengan 9 kerajaan. Di mana Bali ini termasuk salah satu pulau yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Karena saat satu kerajaannya kalah, katakanlah ada 9, apabila satu kalah, yang 8-nya itu nggak langsung kalah gitu, bisa saja melakukan penyerangan balik. Nah, dibandingkan dengan yang ada di Jawa, karena penguasaan kerajaan di Jawa itu kan besar-besar, jadi sekali runtuh satu, daerahnya langsung besar gitu yang gugur. Nah, ini berbeda dengan di Bali. Di sebelah sini kita juga punya shield atau tameng, dan juga kita punya kalung. Kalung ini digunakan oleh putra mahkota dari kerajaan Kelungkung, namanya Pangeran Dewa Agung Gede Agung, putra dari Dewa Agung Raja Dewa Agung Jambe II. Nah, kalung ini digunakan oleh sang putra mahkota yang saat itu usianya 12 tahun. Beliau ingin membantu ayahnya ke medan perang, tapi sayangnya karena beliau masih kecil, jadi beliau berhasil dikalahkan dan ditangkap. Lalu perhiasannya digunakan diambil oleh Belanda. Bisa dilihat di fotonya juga. Di yang paling kiri itu ada sang putra mahkota Pangeran Dewa Agung Gede Agung yang sedang menggunakan kalungnya. Kalungnya sendiri terbuat dari emas, berhiaskan batu berlian dan juga batu opak merah delima. Sebagaimana tameng yang di sebelahnya, hal-hal ya, biasanya hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan itu pasti punya ornamen-ornamen kemewahan seperti emas ataupun batu mulia, dan juga menggunakan bahan yang lebih elit atau lebih premium seperti salah satunya gading gajah. Makanya di sini juga ada cat emasnya, lalu seperti keris yang ada di sini, ada yang hulu atau gagangnya dari emas, sementara yang dua di tengah dan yang di paling kiri gagangnya terbuat dari gading gajah. Selanjutnya kita ke sebelah sini. Pada tahun 1942, pendudukan Belanda di Indonesia berakhir karena saat itu Amerika dijatuhi bom oleh Jepang, lebih tepatnya di Pearl Harbor, pangkalan perang mereka. Nah, saat dijatuhi bom di Pearl Harbor ini, Amerika yang juga Belanda yang juga sekutu dari Amerika memutuskan untuk mundur bersamaan dengan habisnya modal yang dimiliki oleh Belanda. Sehingga di tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia melalui Tarakan. Jepang datang membawa narasi saudara tua karena sama-sama dari Asia, dan juga membawa gerakan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Di sini Jepang membuat banyak iklan layanan masyarakat atau kemudian lebih kita kenal dengan nama propaganda untuk meyakinkan Indonesia bahwa Jepang itu
itu baik, dan juga Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Di sini ada film-film iklan layanan masyarakat atau propaganda ya yang dibuat oleh Jepang untuk meyakinkan masyarakat Indonesia. Jepang sendiri datang ke Indonesia, tujuan utamanya adalah untuk mencari bahan bakar seperti minyak dan juga besi tua. Kenapa? Karena saat itu Jepang punya ambisi untuk memenangkan perang Asia Pasifik. Tapi masyarakat Indonesia nggak mau ya, masa udah diduduki Belanda, diduduki Jepang lagi. Akhirnya masyarakat membuat propaganda tandingan. Propaganda tandingannya berbunyi, jangan tertipu, jangan percaya orang Jepang, mulutnya manis, hatinya curang. Kita nggak mau ketipu dua kali, sampai akhirnya pada tahun 1945 Jepang dibom balik oleh Amerika, lebih tepatnya bom atom Hiroshima Nagasaki. Nah, penjatuhan bom ini punya dampak yang cukup masif, di mana akhirnya Jepang mundur dari seluruh negara jajahannya seperti Indonesia, Singapura, dan juga Korea Selatan. Makanya beberapa negara ini punya tanggal kemerdekaan yang cukup berdekatan, di mana Indonesia merdekanya 17 Agustus 45, sementara Korea Selatan merdekanya 15 Agustus 1945. Kita ke sebelah sini. Tepat ketika Jepang meninggalkan Indonesia, dipersiapkanlah kemerdekaan sesingkat-singkatnya sebagaimana ada di naskah proklamasi. Nah, naskah proklamasi sendiri ini bahkan dibuatnya itu di rumah orang Jepang, lebih tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda yang sekarang berlokasi di Menteng dan menjadi museum perumusan naskah proklamasi. Sebagaimana buku yang ditulis oleh Raden Ajeng Sartini, habis gelap terbitlah terang. Makanya tadi galerinya gelap banget ya. Itu menggambarkan perjuangan bangsa Indonesia yang tidak mudah, gelap dan sangat berliku, sampai akhirnya ini kita berhasil merdeka terang benderang. Setelah Indonesia merdeka, apa sih yang dilakukan? Indonesia mengenalkan diri sebagai negara agraris dan juga negara maritim. Negara agrarisnya ini bisa dilihat dari koleksi rempang yang merupakan alat musik digunakan untuk upacara panen padi. Bisa dilihat juga dari ornamen yang ada di bawahnya yang merupakan padi. Nah, cara dimainkannya dengan cara digoyangkan. Sementara kemaritimannya kita gambarkan dengan alat musik sasando dan juga uang kerang, di mana bahan dasar untuk pembuatannya itu ditemukannya di pesisir pantai karena kita punya garis pantai yang sangat panjang. Untuk sampai Indonesia merdeka tidak mudah karena akhirnya kita harus menggabungkan berbagai kerajaan yang tersebar di seluruh kepulauan kita yang ada 17.000 pulau itu. Di sini ini adalah peninggalan dari Kerajaan Siak, yaitu mahkota, medali, dan juga pedang yang pada masa tersebut di masa kemerdekaan diberikan oleh sang raja atau sang sultan kepada presiden pertama Bapak Soekarno. Diberikannya sebagai tanda bahwa Kesultanan Siak memilih untuk bergabung menjadi Indonesia. Semuanya terbuat dari emas, berhiaskan batu berlian juga. Ini asli, ini asli. Di sini kita juga punya warisan budaya yang sudah ditetapkan. Siap mana sih? Siap tuh kayak Papua ini ya? Riau di sana. Bukan. Bukan yang dekat Malaysia. Kayak samurai. Kayak Brunei Darussalam. Biasanya digunakan oleh mama dan papa di tanah Papua sana untuk membawa hasil kebun seperti buah dan sayur, dan juga bisa bawa anak kecil sampai dengan usia 5 tahun. Maka di sini tidak digunakan di bahu, di selepatan, melainkan digunakan di atas kepala. Jadi nanti mama papahnya biasanya akan menggunakan kain pelapis terlebih dahulu. Lalu nanti tali dari nomornya diletakkan di atas. Apabila tasnya berisi anak kecil, nanti biasanya mama-mamanya akan menggunakan tas lagi yang kosong untuk menutupi tas yang tadi ada isi adik kecilnya. Di sini kita punya arca Garuda yang merupakan simbol dari negara Indonesia dan juga merupakan hewan mitologi dalam ajaran agama Hindu. Garuda ini adalah kendaraan dari Dewa Wisnu, sebagaimana ada patung Garuda Wisnu Kencana di Bali. Simbol Garuda kita menggenggam tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya
Nah, kalau caranya nih. Hah? Caranya gimana? Ini Pak. Ah. Buka sendiri. Ah. Ada yang ketinggalan nggak? Udah capek Pak, duduk Pak. Oh, capek nih. Di LRT berdiri juga. Pinter ya Pak, giring pulang itu ke kantin. Terus kasih wangi-wangian gitu ya. Setelah puas menjelajahi berbagai koleksi di Museum Nasional Indonesia, tibalah saatnya kami melanjutkan perjalanan. Hari itu, agenda culture trip sebenarnya belum selesai. Tujuan berikutnya adalah Monumen Nasional, atau yang lebih kita kenal sebagai Monas. Karena lokasinya cukup dekat, kami kembali memilih berjalan kaki. Selain menjadi cara yang menyenangkan untuk menikmati suasana Jakarta, perjalanan ini juga menjadi kesempatan untuk berbincang dan berbagi cerita dengan teman-teman dari berbagai latar belakang. Sepanjang perjalanan, suasana tetap ramai dan penuh semangat. Meski sudah cukup banyak berjalan sejak pagi, kebersamaan membuat perjalanan terasa lebih ringan. Kami melewati kawasan bersejarah di sekitar Medan Merdeka, sambil menikmati pemandangan kota Jakarta. Namun, sebelum melanjutkan perjalanan langsung ke Monas, kami perlu berhenti sejenak. Saat itu hari Jumat, sehingga teman-teman Muslim perlu melaksanakan sholat Jumat terlebih dahulu. Kegiatan ibadah tentu menjadi prioritas, dan seluruh rombongan menyesuaikan agenda dengan baik. Kami pun menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Sementara itu, peserta lain dapat beristirahat, menikmati waktu luang, atau mempersiapkan diri untuk agenda berikutnya. Momen ini juga mengajarkan kami tentang pentingnya saling menghargai, memahami kebutuhan satu sama lain, dan menjaga kebersamaan dalam sebuah perjalanan. Oke, sekian. Semoga Anda tertarik ke Museum Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.